Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, untuk saat ini kita tidak bisa dulu mengadakan taklim-taklim di masjid-masjid kita, di musola-musola kita, karena adanya musibah corona atau COVID-19 ini. Dan sebagai seorang muslim, tentu kita berusaha untuk menjaga diri, menjauhkan diri dari berbagai keburukan atau musibah yang datang seperti ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang tawakal yang salah kaprah. Nah, tawakal ini adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah buah dari mantapnya tauhid seseorang kepada Allah. Tetapi ada hal yang mengganjal di hati saya pribadi. Ketika mewabahnya virus corona ini, ada himbauan dari Majelis Ulama Indonesia kepada kita umat Islam dan juga secara umum kepada bangsa ini untuk sementara tidak dulu hadir di majelis-majelis taklim, tidak dulu mengadakan tablik akbar, tidak dulu sholat berjamaah di masjid, tidak dulu mengadakan sholat Jumat di masjid, karena virus ini menular kepada yang lain dan efeknya sangat luar biasa, merusak dan daya bunuhnya sangat luar biasa. Seluruh dunia dibuat ketakutan oleh penyakit ini. Nah, ada di antara saudara-saudara kita, umat Islam, yang tetap melaksanakan ibadah di masjid seperti biasa. Alasannya apa? Alasannya cukup kita bertawakal pada Allah. Kalau kita tawakal pada Allah, Allah akan menjaga kita dari berbagai kemudaratan, dari berbagai keburukan. Nah, landasan mereka adalah surah At-Taubah ayat 51. Di dalam surah At-Taubah ayat 51, itu memang Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah hai Muhammad, kata Allah, sekali-kali tidak akan menimpa kami keburukan, musibah dan sebagainya illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kami. Huwa maulana, Allah lah penolong kami, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah bertawakalnya orang-orang beriman. Jadi ayat ini dijadikan landasan oleh sebagian umat Islam bahwa Corona ini, COVID-19 ini tidak akan mengenai kita, tidak akan masuk ke tubuh kita, tidak akan membuat kita sakit, tidak akan membunuh kita. Kalau memang di Lauhul Mahfuz tidak tertulis kita kena penyakit Corona atau COVID-19 ini. Dan mereka tetap pergi ke masjid, pergi sholat Jumat dengan alasan tawakal kepada Allah. Dan ayat ini sebagai dalil mereka. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja dalil ini salah kaprah atau tidak tepat jika diterapkan pada kondisi seperti saat sekarang ini. Karena ayat ini turun berkenan dengan Rasulullah SAW dan para sahabat yang mengalami kekalahan di perang Uhud, dan sekelompok orang munafik di Madinah dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Beliau berkata, seandainya Muhammad dan para sahabatnya mau mendengarkan kami, dia tidak akan kena musibah, dia tidak akan terbunuh sahabatnya, dia tidak akan mengalami kekalahan. Maka turunlah ayat ini bahwa kata Allah, setiap musibah yang menimpa kita itu memang sudah ditetapkan oleh Allah, dan Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Nah, bagaimana dengan kondisi saat ini? Virus corona atau COVID-19 yang mewabah menimpa seluruh dunia saat ini. Nah, sebagai seorang muslim, Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita dua hal. Yang pertama, melakukan ikhtiar manusiawi kita. Seperti apa ikhtiar manusiawi? Mengikuti petunjuk dokter atau orang-orang yang ahli dalam kesehatan. Seperti menjaga jarak satu sama lain, lalu tidak dulu pergi ke tempat-tempat keramaian, lalu berusaha kita mencuci tangan, menjaga kebersihan, agar kita terhindar dari wabah ini. Ini ikhtiar manusiawi. Lalu yang kedua,
baru kita laksanakan tawakal kepada Allah. Setelah kita berikhtiar secara maksimal, baru kita tawakal, berserah diri, menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru tawakal yang betul, tidak salah kaprah. Dan saya pada kesempatan ini menyandarkan 3 dalil untuk kita semua supaya kita menjaga diri dari virus ini dan tidak dulu datang ke rumah Allah untuk beribadah di tengah mewabahnya virus corona. Yang pertama, dalil yang bisa kita pakai adalah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ibnu Abbas. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau adalah anak paman Rasulullah dan juga ulamanya para sahabat. Umar bin Khattab ketika jadi khalifah, banyak beliau bertanya tentang masalah agama, tafsir Al-Quran, itu kepada Abdullah bin Umar. Nah, pernah suatu hari terjadi hujan lebat. Hujan yang sangat lebat di kota Madinah. Lalu Abdullah bin Abbas, atau yang dikenal dengan Ibnu Abbas, memerintahkan kepada muazzinnya yang waktu itu akan melaksanakan atau mengumandangkan azan. Apa katanya? Idza qulta asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kamu nanti mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la taqul hayya 'alas shalah. Jangan kamu mengucapkan atau mengatakan hayya 'alas shalah. Qul, tapi katakanlah sallu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Ingat saudaraku, hujan lebat saja diperintahkan oleh Ibnu Abbas kepada muazzinnya agar memberitahu kaum muslimin untuk tidak sholat dulu di masjid, tapi sholat di rumah masing-masing. Ini baru hujan lebat. Kedua, hadis yang bisa kita jadikan landasan mengenai masalah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, Jabir mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Man akala thauman. Siapa yang memakan bawang putih. Ingat, siapa yang memakan bawang putih. Au basalah. Atau memakan bawang merah. Falya'tazilna. Maka hendaklah ia meninggalkan kami. Au liya'tazil masjidana. Falyaq'ud fi baitihi. Atau hendaklah dia meninggalkan masjid kami dan hendaklah ia duduk tinggal berdiam di rumahnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, ingat, kata Rasulullah, siapa yang makan bawang putih dan bawang merah, hendaklah ia menjauhi kami, menjauhi masjid-masjid kami, dan tetap ia tinggal di rumah sampai aroma bawang putih dan bawang merah itu hilang. Ini bawang putih, bawang merah. Apakah pernah Anda baca, Anda lihat, Anda dengar bawang putih, bawang merah itu bisa menularkan penyakit? Misalnya Anda makan bawang putih, bawang merah, lalu Anda sholat berjamaah di masjid, tiba-tiba semua orang di masjid itu tertular oleh penyakit yang muncul dari makan bawang putih, bawang merah. Tidak, demi Allah, tidak pernah. Tetapi kenapa Rasulullah larang? Karena bawang putih dan bawang merah ini mempunyai aroma yang tidak sedap. Kalau kita sholat berjamaah, mengganggu jamaah yang lain. Jadi kalau kondisi seperti ini, kata Rasulullah, tinggal dulu di rumah. Sholat aja dulu di rumah hingga aromanya itu hilang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi bawang putih, bawang merah saja kalau kita makan mengganggu orang lain, kata Rasulullah, tinggal dulu di rumah. Apalagi ini COVID-19, Corona, yang mana kalau kita terkena oleh virus ini, kita ke masjid, terkena saudara kita, tertular kepada saudara kita, lalu saudara kita yang sholat juga bersama kita, dia pulang ke rumah, ia juga menulari istri dan anak-anaknya. Nauzubillah min zalik. Maka ini cukup menjadi landasan bagi kita, ya, untuk sementara kita jangan dulu ke masjid. Kenapa? Karena ada virus berbahaya yang akan menimpa kita semua kalau kita tetap maksakan diri datang untuk beribadah ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya katakan, ini bukan berarti kita tidak tawakal, tapi kita melaksanakan dulu ikhtiar manusiawi kita, baru setelah itu tawakal Allah. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil kedua. Kemudian dalil yang ketiga yang bisa kita gunakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf
radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Idza sami'tumut ta'una bi ardin. Kalau kamu mendengar ada penyakit taun yang mewabah di suatu tempat, di suatu negeri, fala tadkhuluha. Jangan kamu masuk ke negeri itu, kata Rasulullah. Wa idza waqa'a bi ardin. Dan apabila kamu menemukan di suatu negeri ada wabah taun, wa antum fiha, sedangkan kamu tinggal di situ, ada di dalam negeri itu, maka kata Rasulullah, fala takhruju minha. Jangan kamu keluar dari negeri itu. Nah, dunia baru beberapa minggu ini menggaung-gaungkan lockdown, dikunci suatu tempat, suatu negeri yang terkena oleh virus corona. Yang ada di dalam tidak boleh keluar, yang di luar tidak boleh masuk. Tapi Rasulullah 1400 tahun yang lalu telah mengingatkan sahabat dan umatnya tentang metode ini. Kalau ada penyakit taun di suatu negeri, kita dengar penyakit itu mewabah di negeri itu, kita di luar, jangan masuk ke sana. Dan kalau kita tinggal di negeri itu, kita mendengar ada wabah penyakit taun, kita jangan dulu keluar. Jangan keluar dari negeri itu, dan jangan juga keluar dari rumah. Yang mana dikhawatirkan kalau kita keluar, pergi ke tempat yang lain, yang tidak mewabah di sana, penyakit itu bisa mengenai atau berpindah kepada saudara kita yang sehat, yang disebabkan oleh kita membawa penyakit itu. Masya Allah, luar biasa pesan Rasulullah. Apakah Rasulullah tidak mengajarkan tawakal? Saudaraku, tidak ada di dunia ini manusia yang lebih tinggi tawakalnya pada Allah selain Rasulullah SAW dan para sahabat. Tapi Rasul dan para sahabat menjaga diri mereka, melakukan ikhtiar manusiawi mereka. Ketika ada virus ini, mereka berusaha sebaiknya untuk menjauhinya. Berusaha sebaik-baik mungkin untuk pergi dari penyakit itu. Baru mereka bertawakal pada Allah, berserah diri kepada Allah. Jadi, salah kaprah kalau penyakit ini mewabah, kita memaksakan diri ke masjid. Salah kaprah kita beralasan tawakal pada Allah. Kalau tidak tertulis di Lauhul Mahfuz kita tidak terkena, kita tidak akan terkena. Ini saya katakan adalah dalil yang tidak tepat atau salah kaprah kita terapkan di dalam kondisi saat ini. Saudaraku yang berbahagia, saya dan kita semua berdoa. Mudah-mudahan musibah ini cepat berlalu dari kita semua. Dan kita berdoa sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita baca, mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Semoga Allah menjaga kita, semoga Allah melindungi kita, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.